Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam saudara sekalian. Semoga kita diberikan anugerah kesehatan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai sebuah proyek aplikasi untuk membantu para penyandang disabilitas, tunarungu, tunawicara, dan tunanetra. Proyek ini kami namai dengan nama TAPHELP dengan slogan You Tap, We Help. Sebelum kita melanjutkan mengenai tentang proyek aplikasi TAPHELP, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan diri saya dan juga partner saya. Perkenalkan, nama saya Jubileo Karuna dan biasa dipanggil Jubi. Dan saya sendiri, Theodorus Tapilatu, biasa saya dipanggil Theo. Setiap sebuah proyek selalu ada permasalahan mengapa sebuah proyek tersebut dibuat. Oleh karena itu, kami membuat proyek ini juga ada suatu permasalahan. Permasalahan yang kami ambil adalah penyandang difabel seperti tunanetra, tunawicara, dan tunarungu memiliki keterbatasan fisik daripada manusia normal, sehingga aktivitas yang dapat dilakukan sehari-hari pun menjadi terbatas. Akibat dari permasalahan tersebut, komunikasi yang dilakukan antara masyarakat dengan penyandang difabel dalam aktivitas sehari-hari mungkin agak tersendat. Selain itu, akibat yang dapat terjadi adalah terjadinya salah persepsi ketika melakukan komunikasi dalam aktivitas sehari-hari. Setelah kita mendapatkan sebuah permasalahan dan akibat, kami mempunyai solusi, yaitu menciptakan alat bantu berbasis handphone bagi penyandang difabel untuk membantu aktivitas mereka sehari-hari, seperti aktivitas komunikasi, yaitu mendengarkan, menulis, dan melihat. Kami mempunyai beberapa referensi aplikasi selain dari aplikasi TAPHELP. Yang pertama adalah Be My Eyes. Be My Eyes merupakan aplikasi bagi para penyandang tunanetra, di mana aplikasi ini mempunyai para sukarelawan yang selalu siap sedia membantu para tunanetra untuk membantu mereka mengetahui objek apa yang mereka lihat melalui kamera yang akan dilihat juga oleh para sukarelawan. Kemudian yang kedua, terdapat komunikator tunarungu. Kemudian yang selanjutnya adalah Voice Dream Reader, di mana aplikasi ini dapat mengkomunikasikan apa yang dilihat oleh aplikasi ini melalui kamera dari para pengguna. Demikian beberapa referensi aplikasi yang kami referensi untuk membuat aplikasi TAPHELP. Selanjutnya, TAPHELP akan dijelaskan oleh partner saya. Nah, di sini kita akan membahas kenapa kita harus memilih TAPHELP. Nah, sini yang pertama, keuntungan dari memilih TAPHELP adalah sebagai berikut. Yang pertama, TAPHELP dibuat gratis, jadi pengguna bisa dapat menggunakan aplikasi ini secara gratis dimanapun dan kapanpun. Kemudian aplikasi ini mudah digunakan, memiliki desain interface yang menarik, dan tentunya karena aplikasi ini ditujukan untuk orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus, kami menciptakan aplikasi ini sebisa mungkin user friendly. Jadi aplikasi ini nantinya diharapkan tidak akan mempersulit penggunanya. Dan yang terakhir, kami berdasarkan referensi yang sudah ada, kami menggabungkan semua fitur tersebut, dan tentunya kami akan memaksimalkan fitur-fitur yang sudah ada menjadi fitur yang lebih maksimal lagi. Di sini saya akan membahas flowchart dari aplikasi TAPHELP. Seperti yang sudah dilihat, yang tertampil di layar, di sini sudah ada flowchart yang menghubungkan dari proses mulanya aplikasi sampai aplikasi tersebut berakhir.
Di sini saya akan menjelaskan untuk yang pertama itu adalah tentunya kita akan memulai aplikasi ini, di mana nanti aplikasi ini akan memastikan apakah kita sudah memiliki akun atau belum. Nah, akun ini nantinya kalau belum memiliki akun, kita akan diarahkan untuk meregistrasi akun terlebih dahulu. Nah, setelah kita melakukan registrasi, aplikasi akan langsung masuk ke menu utama. Di sini juga apabila kita sudah memiliki akun, tentunya kita akan langsung login, di mana nanti login di sini istilahnya kita tidak perlu ngetik dan menulis password berulang kali. Kenapa? Karena di sini kita akan memastikan bahwa selama aplikasi tersebut, pengguna tersebut tidak logout, aplikasi tidak akan keluar dan bisa langsung login, langsung masuk ke menu utama tanpa perlu menulis username dan password. Kemudian dari menu utama di sini, untuk untuk pengguna pertama kali, dia akan mengakses ke aplikasi, akan mengarahkan untuk memilih menu. Jadi nanti tampilan menu awal itu kita akan mengakses, dan istilahnya ada 1, 2, 3, ada 6 menu. Nah, ada 6 menu, aplikasi yang kita gunakan itu ada 3, tab yang kita sediakan itu ada 3. Yang pertama adalah Tap to Talk, Tap to See, dan Tap to Read. Nah, kemudian baru nanti kita akan memilih aplikasi tersebut. Nah, kita akan menggunakan aplikasi yang berdasarkan kita pilih. Nah, di sini kenapa ada istilahnya pengecekan untuk sudah memilih menu? Karena nantinya aplikasi ini selama pengguna tidak mengganti fitur tersebut, maka setiap kali aplikasi tersebut terbuka, dia akan langsung diarahkan ke aplikasi yang dimana terakhir dia buka. Contoh, ketika pengguna menggunakan Tap to See untuk terakhir kali penggunaannya adalah Tap to See, maka ketika pengguna menyalakan kembali aplikasi tersebut, otomatis dia akan langsung diarahkan ke Tap to See tanpa perlu memilih lagi menu yang ada. Nah, di sini juga kita bisa mengganti langsung, itu nanti penggantiannya akan dijelaskan di bagian mockup. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara aplikasi ini nantinya akan mengambil data. Nah, jadi yang pertama adalah Tap to Talk. Tap to Talk ini aplikasi yang digunakan untuk orang yang istilahnya tunawicara atau memiliki kesulitan untuk berbicara. Jadi aplikasi ini nantinya akan menyampaikan apa yang kita ketik. Nah, bagaimana cara aplikasi mengenal mengenal kata-kata apa aja yang perlu disampaikan oleh aplikasi. Dari kata-kata tersebut nantinya akan diambil dari database yang ada di server kamus yang kita pakai. Nah, kemudian yang kedua adalah Tap to See. Tap to See adalah aplikasi yang digunakan untuk orang yang istilahnya memiliki kesulitan untuk melihat atau tunanetra. Nah, jadi aplikasi di sini nantinya akan menggunakan machine learning, di mana machine learning tersebut nanti dapat mengenal objek yang diarahkan oleh kamera. Data tersebut itu nantinya diambil dari server data machine learning yang sudah ada, di mana kita sendiri memiliki stok. Kita sendiri setelah membuat machine learning tersebut, juga nantinya kita akan membandingkan dengan data-data machine learning yang sudah ada, demi meningkatkan keakuratan aplikasi kita untuk mengenal objek yang diarahkan. Yang terakhir adalah Tap to Read. Tap to Read di sini kita gunakan untuk menggunakan aplikasi ini untuk orang yang tunarungu. Nah, di sini aplikasi ini nantinya akan mendeteksi apa yang orang katakan, kemudian dari perkataan tersebut aplikasi akan menuliskan apa yang orang tersebut katakan. Nah, di sini nanti datanya kita ambil dari, untuk saat ini kita akan menggunakan Google Voice Database dulu terlebih dahulu. Dan untuk perkembangannya nantinya akan kami kembangkan lagi sehingga aplikasi dapat mengenal banyak kata. Itu dulu untuk bagian flowchart dan dari mana data tersebut diambil. Kemudian selanjutnya adalah bagian mockup. Nah, di sini kita akan memperlihatkan mockup dari setiap fitur yang ada.
Nah, di sini untuk yang pertama yang sudah pasti adalah tampilan pertama kali ketika kita membuka aplikasi, di mana ini adalah landing page untuk pertama kali. Kemudian di sini adalah set profile atau yang biasa disebut register. Kemudian di sini ada login. Nah, yang terakhir ini adalah bagian ketika kita akan logout. Kemudian yang kedua di sini adalah main page, di mana ini nantinya tampilan yang akan ditampilkan ketika kita pertama kali membuka aplikasi sebelum memilih fitur-fitur yang ada. Nah, tidak lupa kami ini juga memberikan fitur di mana aplikasi ini bisa menampilkan profil yang ada, di mana profil tersebut isinya adalah nama pengguna dan juga alamat tempat dia tinggal. Kenapa kita memilih menambahkan fitur tersebut? Karena supaya istilahnya orang-orang yang istilahnya perlu memegang HP ini terus-menerus tidak perlu ribet untuk mencari-cari atau menjelaskan di mana dia tinggal ketika dia ingin diarahkan atau minta dikasih arahan untuk pulang, karena di sini kita sudah menyimpan data pengguna di mana data tersebut mengandung data tempat tinggal mereka. Kemudian yang ketiga di sini adalah tampilan untuk tap to talk. Nah, di sini tap to talk di sini ketika kita belum menuliskan apa-apa, maka tombol ini tidak akan bisa menyala, karena tombol ini nantinya tombol untuk membuat aplikasi ini bisa bersuara ketika sudah ditulis. Jadi selama ini belum ditulis, maka tombol ini tidak akan menyala. Itulah mengapa ada perbedaan warna. Kemudian batas dari yang bisa diterima di sini adalah 500 kata. Nah, seperti yang tadi saya bilang di mockup, bagaimana cara istilahnya pengguna mengganti fitur ketika pengguna ingin mengganti fitur. Nah, jika dilihat di bagian bawah itu ada menu yang dimana kalau dia di scroll up, dia akan menampilkan menu-menu yang tersedia. Ini kita bisa langsung milih lanjut ke menu lainnya seperti tap to see, tap to read, atau kita kembali ke menu awal untuk memilih fitur yang lainnya. Gitu. Kemudian ini adalah tampilan untuk tap to see. Nah, tap to see di sini ketika pertama kali dibuka, maka tap to see akan menampilkan tombol start ini terlebih dahulu. Jadi ketika ini sudah di start, maka aplikasi akan membuka kamera pengguna, di mana kamera tersebut nantinya akan diarahkan sebuah aplikasi ke arah benda yang ingin dituju. Nah, nantinya aplikasi tersebut akan menjelaskan secara terperinci objek apa yang ada di depannya. Kemudian yang ketiga adalah tap to read. Ini adalah fitur di mana ketika seperti yang bisa dilihat, ini ada tombol mikrofon. Jadi aplikasi ini nantinya akan menampilkan apa yang orang katakan. Pertama kita akan menekan tombol ini, kemudian ketika lambangnya sudah menjadi merah dan mengeluarkan gambar seperti ini, maka handphone bisa diarahkan ke pengguna, ke orang yang berbicara. Nantinya aplikasi akan menuliskan apa yang dikatakan oleh orang tersebut. Kemudian di sini adalah tampilan help. Jadi di sini kami menyediakan menu untuk menjelaskan bagaimana cara aplikasi ini bekerja. Seperti ini contohnya, kami menjelaskan bagaimana tap to talk itu bekerja. Kemudian tidak lupa juga kami akan mempromosikan aplikasi ini salah satunya melalui media poster, di mana ini adalah tampilan poster yang kami buat untuk mengiklankan aplikasi Tap Help. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Kami minta maaf apabila kami ada memiliki salah kata. Tuhan memberkati.